Kemudian kebutuhannya apa, jenis obat apa yang nanti kita mau kasih. Setelah kita observasi, kita tahu jelas bahwa kebutuhan hama yang serang tanaman ini adalah, oh ini dia. Misalnya Contohnya ke kutu trip. Kutu trip. Ya, kutu trip. Berarti kita harus kasih insek apa yang pas buat kutu trip ini sehingga dia hilang dari permukaan daun. Iya. Karena kutu trip adalah kutu trip ini numpuknya di bagian bawah. Di bagian bawah daun. Ya. Selamat datang di podcast Kecamatan Polen. Inovasi, inspiratif, dan aktualisasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Podcast Kecamatan Polen kembali lagi bersama kita semua hari ini dengan tema anak muda Polen hebat yang kreatif dan inovatif dalam bidang pertanian. Selamat datang Pak Peter. Selamat Bapak, terima kasih. Kecamatan Polen adalah salah satu kecamatan di 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, dan juga negara Timor Leste. Dalam membangun, Kecamatan Polen mempunyai sebuah slogan, yaitu membangun desa dari rumah ke rumah, dan memiliki satu filosofi perubahan adalah before and after, dengan 3 landasan utama adalah realitas, posibilitas, dan progresibilitas. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, dan kita kedatangan seorang anak muda yang luar biasa. Terima kasih semua. Anak muda yang hebat, yang berinovasi di Kecamatan Polen, yang kreatif dalam membangun di bidang pertanian. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan diskusi secara bersama. Kita ingin kenal sedikit tentang Kakak Peter. Siap. Mungkin Kakak Peter bisa menjelaskan tentang latar belakang Kakak Peter sampai pada kondisi saat ini. Silakan Kakak. Baik, terima kasih kepada pihak podcast Kecamatan Polen sudah hadirkan saya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Peter Salim. Tepatnya beta lahir di Usapi, salah satu dusun kecil dari Kecamatan Polen yang ada di sini. Selanjutnya saya menceritakan sedikit perjalanan hidup saya. Saya lahir dengan ayah, tapi ayah meninggal di saya usia 2 bulan, Bapak. Jadi ketika mama melahirkan Kakak Peter dalam 2 bulan, Tuhan panggil pulang. Ya. Ayah sebagai seorang figur, ya. Betul. Sebagai seorang figur bapak, ayah yang seharusnya mengayomi Kakak Peter, ya. Betul sekali. Sebagai anak yang dilahirkan, diizinkan Tuhan lahir ke dunia, saya merasa sedih, ya, ketika kita melihat figur ayah di mana yang menjadi harapan hidup kita. Namun terakhir Tuhan bilang tidak, saya harus mengambil sisi ini untuk menjadi malaikat. Mungkin saat ayah sekarang ini, ayah saya mungkin menjadi seorang malaikat untuk diri saya, melindungi saya ke arah manapun saya melangkah. Jadi dengan kondisi ini mama berperan sebagai peranan tunggal, ya, sebagai ayah dan juga sekaligus ibu, ya. Ibu, betul sekali. Jadi mama berperan tunggal sekali sebagai papa, sebagai mama, kemudian berjuang dengan hasil pertanian yang ada. Mama harus jual sayur, mama juga harus jual minuman-minuman sehingga kami bisa sekolah, Bapak. Iya. Kami bisa sekolah, bisa melewati yang namanya tingkat pendidikan 1, 2, sampai 3 lah. Jadi Kakak Peter sekarang sarjana, ya? Sarjana apa? Saya adalah salah satu, mau bilang sarjana juga, ya,
Jadi saya adalah salah satu sarjana muda di Fakultas Tikes Widyawusada Semarang, Bapak. Semarang ya. Ya, angkatan tahun 2011 waktu itu. 2011. S1 keperawatan. S1 keperawatan. Tapi S1 keperawatan yang menjadi pemikiran saya ini tamat S1 keperawatan tapi bisa terjun di bidang pertanian, ini sepertinya tidak nyambung. Sinkron ya. Iya, tidak sinkron. Betul. Mungkin ada ceritanya Baik. sampai pada posisi di mana saya harus bergulat dengan bidang pertanian. Betul sekali. Baik, Bapak. Terima kasih. Sinkronnya ini adalah saya adalah perawat. Iya. Saya coba menganalisis ketika saya di rumah sakit praktek merawat pasien. Iya. Kemudian pasien itu sembuh. Iya. Saya pulang ke sini, saya lebih tertarik ke dunia pertanian, Bapak. Berarti pertanian ini butuh dirawat. Iya. Jadi saya ambil kata perawat itu kembali ke sektor pertanian itu sendiri untuk bagaimana saya merawat, menjaga, mencintai setiap tanaman ini. Apa yang saya tanam, saya rawat, saya cintai sehingga dia bisa tumbuh menjadi berkat buat banyak orang. Wow, saya luar biasa ya. Jadi ada motivasi di balik Betul. itu ya, bahwa ketika saya pulang mungkin melihat kondisi alam ya. Betul, di desa atau di dusun yang pernah kakak Peter tinggal di sana. Betul. Dan melihat bahwa ini perlu dikembangkan ya. Betul. Ya, selanjutnya kayak tadi Bapak bilang ya, kita melihat kondisi cuaca, keadaan sehingga kita mengambil sikap bagaimana mengelola sistem pertanian itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa di Kecamatan Polen ini hampir 11 desa yang ada di sini adalah setiap desa itu memiliki potensi masing-masing di sektor pertanian, khususnya alamnya, iya. Tanahnya. Iya. Wah, ini ada manfaat yang luar biasa. Iya. Bagaimana kita anak muda menemukan ide-ide cemerlang, menemukan ide-ide kreatif untuk kita tuangkan, menumbuhkan emas-emas yang di bawah tanah itu tumbuh menjadi berkat buat masyarakat banyak dan diri kita sendiri. Wow, luar biasa ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini satu motivasi buat kita, khususnya anak muda, bahwa kondisi apapun yang ada di luar kita, yang ada di sekitar kita, harus bisa kita lihat itu menjadi satu peluang. Betul sekali, Bapak. Menjadi satu peluang untuk kita bisa kembangkan. Betul. Salah satunya adalah melalui pertanian. Pertanian. Betul. Tapi motivasinya apa sebenarnya, Pak Peter? Baik. Apakah karena memang ayah berlatar belakang petani atau keluarga berlatar belakang petani? Mungkin motivasi yang terutama dari Pak Peter ini apa? Motivasi pertama dalam hidup saya sebagai pribadi, seorang laki-laki, saya berpikir bahwa konsep kehidupan manusia dasarnya adalah makan, Bapak. Iya. Makan, makanya dari saya mendesain ulang, memikirkan lebih baik, semua makhluk di dunia ini butuh makan. Dari situ saya mengambil ini menjadi motivasi dasar saya untuk bisa bertani. Artinya ketika saya bertani, saya punya peluang. Iya. Oh, saya punya nilai jual ada di titik ini, saya punya nilai jual lagi ada di titik ini. Karena saya berbicara tentang kebutuhan dasar manusia itu makan, minum. Iya, jadi dengan pemahaman bahwa orang tidak makan pasti mati. Betul. Ya. Dengan motivasi dasar inilah yang membuat Pak Peter terjun ke bidang sektor pertanian. Betul sekali, Bapak. Baik, untuk sektor pertanian khusus di Kecamatan Polen tadi disampaikan bahwa ternyata ada peluang, letak geografis, kemudian airnya juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah langkah awal sampai pada melihat kondisi real ini, bahwa kita membutuhkan sentuhan-sentuhan kreatif, sentuhan inovatif untuk membangun bidang pertanian. Baik, Bapak. Langkah awal saya adalah saya harus memberanikan diri ya. Kita harus berani mencoba dulu. Entah berhasil atau gagal, setidaknya kita anak muda harus berani action, berani eksekusi ya. Kita harus berani eksekusi sehingga kita tahu prospek kita gagal berapa persen, keuntungan kita berapa persen. Tapi pernah gagal? Pernah gagal, Bapak. Wow. Gagal berkali-kali. Berkali-kali ya? Gagal berkali-kali. Bahkan sampai harus meneteskan air mata, berdoa berkali-kali untuk menemukan solusi dari Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi dari kegagalan itu membuat saya menjadi motivasi baru
untuk bergerak maju meningkatkan sektor pertanian yang ada di Kecamatan Polen. Untuk gagal berkali-kali tadi, bagi kebanyakan orang bahwa ketika dia gagal, sudahlah saya mundur dengan kondisi ini. Tetapi Kakak Peter berpikir lain. Justru dengan kegagalan ini harus menjadi motivasi untuk terus belajar untuk membangun bidang pertanian ini. Selanjutnya Pak Peter, untuk Pak Peter dalam bidang pertanian ini fokusnya ke apa? Apa ke padi atau tanaman hortikultura atau seperti apa? Bisa dijelaskan. Saya kira para pendengar ingin mendengar. Baik teman-teman petaniku, sekarang saya memilih lebih ke kebun hortikultura Bapak. Jadi memang saya juga jatuh cinta namanya tanam padi pangan. Kita berbicara tentang swasembada pangan ya, berarti padi. Tapi kan saya lebih jatuh cinta ke sektor kebun hortikultura, di mana memilih salah satu tanaman yang tidak mudah untuk kita bisa merawatnya. Ya, jadi perlakuannya harus perlakuan khusus ya. Perlakuannya memang membutuhkan cinta, kasih, setia, tekun, berdoa. Wow. Baru para pendengar, bukan hanya manusia yang dicintai, tetapi tanaman juga perlu ada perlakuan, dicintai, disayangi, betul sekali Bapak, dirawat, dan diberikan motivasi-motivasi dalam bentuk memberikan gizi juga kepada tanaman yang tanaman. Betul sekali Bapak. Karena kita berbicara tanaman, berarti kita berbicara proses hidup manusia itu sendiri. Iya. Kalau kita tidak memberikan nutrisi pada tanah, bagaimana tanah memberikan nutrisi pada tumbuhan? Nah, itu yang saya pakai. Kemudian saya pakai bahasa daerah kita Bapak. Pakai bahasa daerah sedikit ya teman-teman. Nanti bisa langsung dijelaskan pakai bahasa Indonesianya. Boleh. Bilang begini, saya punya leluhur atau kita punya leluhur masa lalu bilang begini Bapak. Afut matua, ya. Hoet matua, haut matua, sak matua. Yang artinya bahwa tanah ini memiliki jiwa. Iya. Tumbuhan memiliki jiwa. Betul. Air memiliki jiwa. Iya. Apa yang Tuhan menciptakan di dunia ini punya jiwa. Ya. Bagaimana kita anak muda meresapi makna dari filosofi orang tua ini ya, sehingga kita mampu menemukan hierarkinya hidup kita dengan tumbuhan. Sinkron, kita bisa berbicara tumbuhan, dia bisa hidup Bapak tanpa harus menyentuh dia. Oh, bisa hidup enggak kira-kira? Saya bisa hidup karena kamu rawat saya. Jadi seperti itu Bapak. Jadi saya berpatokan pada filosofinya orang Timur. Segala sesuatu yang ada di muka bumi punya jiwa. Berarti dia butuh kasih, sentuhan kasih, sentuhan cinta, sentuhan doa untuk dia bisa tumbuh. Wow, luar biasa ya Pak Peter ya. Yang dikelola sekarang ini apa? Dia lombok atau sayur atau tanaman apa? Siapa Pak? Bulan kemarin saya sempat panen hortikultura, yaitu tanaman kol Bapak, sayur kol kubis. Sempat panen sekitar ada 6.000 pohon. 6.000 pohon? Ya, itu saya habis panen. Sekarang sudah saya tanam lagi 2 hektar Bapak. 2 hektar ya? 2 hektar itu tanam cabai semua. Tanam cabai semua. Tanam cabai semua Bapak, karena kita melihat pasar juga, melihat pasar peluang bisnis pasar ketika musim hujan seperti ini, curah hujan seperti tinggi seperti ini. Betul sekali ya. Itu rawatnya agak ribet Bapak, jadi kita fokus ke cabai. Jadi tanaman cabai kita yang 2 hektar ini sekitar ada 40 ribuan pohon. 40 ribuan pohon ya. Wow, ini luar biasa sekali, anak muda yang hebat. Kakak Peter, dari tanaman-tanaman yang ada mungkin bisa ceritakan sedikit tentang omset. Saya kira para pendengar ingin mengetahui omsetnya. Mungkin mereka juga akan menghitung-hitung. Betul. Ini menjadi motivasi buat para kaula muda yang ada di Indonesia dan juga ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Baik teman-teman, jadi bertani itu kita tidak rugi sebenarnya Pak. Bertani itu pada dasarnya tidak rugi. Ketika kita menjadi petani, kita bagaimana membangun namanya manajemen keuangan. Betul sekali. Manajemen keuangan, manajemen waktu kita ke sana. Sehingga dari situ sudah rapi Bapak, kita akan berbicara tentang hasil. Hasilnya akan berapa persen. Nah, kalau umpama kita hitung, sekarang saya tanam 40 ribu pohon nih Bapak.
Berarti kalau saya hitung estimasi ya, ini estimasi ya. Jadi saya hitungnya tidak per kilo Bapak. Saya rubah cara hitung. Orang biasa kan di timbang kita hitungnya per kilo. Per kilo. Saya hitungnya per item. Satu pohon dia harus menghasilkan saya sekian. Ya, sekian ribu. Nah, kalau 1 kilo dia menghasilkan saya 10.000, berarti tinggal dikalikan saja. 40.000 pohon dikali 10.000, kita akan menemukan sekitar 200 lebih juta. 200 lebih juta ya? 200 lebih juta. Itu dalam sekali panen? Dalam tahap satu panen. Tahap satu panen? Ya, tahap satu panen itu tingkat panennya bisa sampai 18 sampai 20 kali. 18 sampai 20 kali. Dan estimasinya adalah 200 jutaan dalam 1 tahun. Ya, betul. 200 jutaan lebih dalam 1 tahun. Betul sekali, Bapak. Iya, para pendengar bisa hitung kalau misalnya dia 40.000 pohon ini ditanam dan tahun depan lagi ditanam, kita sudah bisa membayangkan bahwa omsetnya sangat luar biasa. Betul, Bapak. Terima kasih Pak Peter. Saya pikir ini salah satu ide, salah satu gagasan yang harus kita tiru sebagai anak muda dan juga sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya Kecamatan Polen. Apakah ada teknik pertanian modern yang digunakan? Baik. Jadi kita sebagai anak muda, kita akan berbicara tentang inovasi, ide kreatif, sehingga kita harus menemukan teknologi ya. Karena perkembangan zaman, digitalisasi makin berperan, sehingga kita anak muda juga harus menemukan. Dan puji Tuhan Bapak, saya juga salah satu anak muda yang menemukan inovasi tentang pertanian teknologi. Pertanian teknologi. Ya, bagaimana kita bisa tanam di musim panas? Tanam di musim panas. Musim panas. Atau bagaimana kita bisa tanam tanaman cabai itu di atas pasir, tapi dia bisa tumbuh Bapak. Wow. Nah itu kita punya kita cuma pakai yang namanya permisi, biasa orang pakai popok, mami popok. Iya, mami popok. Iya. Nah itu kan dia kita bikin itu menjadi sampel teknologinya kita. Jadi kita rendam, kemudian kita masukkan ke tanah, kita tutup, tanam. Iya. Jadi penyerapan air yang kita siram dia simpan. Iya. Jadi saat musim panas tetap tanah di samping itu lembab, sehingga akar-akar itu dapat merangsang makanan naik ya. Jadi ini salah satu inovasi yang dibuat Pak Peter. Baik, para pendengar, satu contoh diberikan kepada kita. Sebagai anak muda kita harus bisa berpikir kreatif, kita harus bisa berpikir inovasi. Betul. Dengan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa membangun apa yang kita inginkan. Betul. Khususnya tadi Pak Peter sudah sampaikan bahwa untuk pertanian ada satu inovasi yang dia ciptakan untuk bisa membangun pertanian di Kecamatan Polen. Kakak Peter, tadi yang disampaikan Kakak Peter terkait dengan bagaimana memajukan pertanian, dan Kakak Peter fokusnya pada hortikultura berupa sayur kol dan juga cabai. Tentu dalam pelaksanaannya ini ada hama dan penyakit. Betul sekali. Bagaimana bisa mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama, saya harus mendekati tanaman itu. Iya. Mendekati, kita observasi ya, kita melihat tanaman ini sakitnya di bagian mana, kemudian kebutuhannya apa, jenis obat apa yang nanti kita mau kasih. Setelah kita observasi, kita tahu jelas bahwa kebutuhan hama yang serang tanaman ini adalah ini dia. Misalnya contohnya ke kutu trip. Kutu trip. Ya, kutu trip. Berarti kita harus kasih insek apa yang pas buat kutu trip ini sehingga dia hilang dari permukaan daun. Iya. Karena kutu trip adalah kutu trip ini numpuknya di bagian bawah. Di bagian bawah daun ya. Bawah daun. Jadi kita harus kasih inseknya apa? Kita kasih inseknya ini sehingga cara penyemprotannya bagaimana? Jadi kita semprot atas, kemudian kita putar sedikit ke bawah sehingga imbasnya daun atas dengan daun bawah ya. Sehingga mudah menyelesaikan persoalan-persoalan hama yang ada di perkebunan kita atau di kebun kita sendiri. Nah, ada dua alternatif penyemprotan ini Bapak. Kalau ketika musim panas penyemprotannya jam berapa? Ketika musim hujan penyemprotannya bagaimana? Karena cuacanya berbeda. Ada cuaca panas, kemudian cuaca dingin. Nah, ini kalau panas berarti kita penyemprotan efektif lebih bagus itu pada sore hari, sehingga tanaman itu sudah kembali normal, kita semprot inseknya masuk sehingga mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada tanaman itu. Contoh penyakit
Contoh penyakit biasanya kalau musim panas kita lebih banyak ke kutu trip. Tapi kalau musim hujan dia lebih banyak ke jamur, ya, bakteri. Nah, jamur ini kan dia bisa membuat tanaman itu kerdil juga ya. Ya, kerdil, kemudian daunnya kayak apa orang bilang ya? Jamur ini mengerut, kemudian keriting daun ya. Nah, itu kita harus mudah mengatasi dari awal. Ketika dia usia berapa kita lihat tanaman itu daunnya sudah mulai ke situ, kita harus pemberian insek itu jelas sehingga mudah. Nah, insek yang kita pakai di sini di next video nanti kita bahas. Di next video kita bahas insek apa saja yang cocok untuk tanaman hortikultura. Bapak Peter, tadi berbicara tentang omset, estimasi. Ya, Bapak. Dan tentu omset estimasi ini tentu kita didapat ketika ada pasar. Betul. Nah, peluang pasarnya seperti apa, Pak Peter? Baik, terima kasih. Berarti kita berbicara pertanian berarti terstruktur. Iya. Siapa yang menanam, siapa yang panen, siapa yang beli, ya, iya, Bapak? Betul sekali. Nah, puji Tuhan saya juga salah satu anak muda dari Kecamatan Polen, Kabupaten TTS, memiliki jaringan yang lumayan luar biasa, sehingga ketika kita panen mau berapa puluh ton saja sudah siap tampung, Bapak. Iya. Kemarin saya sudah kerja sama salah satu perusahaan di Kupang, namanya Demon. Itu dia siap untuk tampung bikin saus tomat ya? Saus cabai. Saus cabai ya? Jadi pedas. Wow. Jadi tiap hari saya harus kirim 100-200 kilo ke Kupang untuk mereka produksi, jalan terus. Iya. Nah, di sini saya tidak jalan sendiri, Bapak. Kita di luar juga kita berkolaborasi dengan banyak anak-anak muda yang sudah mulai punya niat bertani ke sana, sehingga ketika kebutuhan saya kurang saya drop dari luar. Jadi kita ada ikatan kerjasama dengan perusahaan. Iya. Jadi untuk hasil apa saja kita bisa bantu untuk kita jual. Jadi selain bertanam kita juga pintar menjual. Pintar menjual ya. Ada juga kita pakai aplikasi, Bapak. Kita sudah aplikasi namanya Exis. Di situ kita bisa jual semua macam pertanian di situ. Apa saja yang ada di pertanian kita bisa jual ke sana. Wow, luar biasa ya. Para pendengar, khususnya anak muda, teknologi sekarang ini memungkinkan kepada kita untuk kita bisa berinovasi dengan cara apapun. Betul sekali. Salah satunya adalah melalui aplikasi pasaran aplikasi yang tadi pasaran. yang sudah disampaikan, Exis ya. Dan ini juga harus bisa menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang yang ada khususnya dengan kemajuan teknologi sekarang ini ya, Bapak ya. Baik, Bapak Peter. Tadi inovasi sudah disampaikan ya. Betul, tapi saya ingin mendengar sedikit dari Bapak Peter. Visi ke depan terkait bidang pertanian ada di Kecamatan Polen. Dan mungkin juga bisa berpikir tentang Indonesia secara global. Baik. Yang pasti kita sebagai anak muda, kemarin terpilihnya Bapak Prabowo ya Bapak. Ini sedikit saya menyinggung teman-teman di Jakarta, Bapak Prabowo menegaskan tentang swasembada pangan. Berarti kita anak muda harus punya visi kayak tadi Bapak bilang. Punya visi ke depan adalah apa? Sedangkan pemerintah sudah memberikan peluang. Nah, kita anak muda jangan sampai terlambat mengambil peluang ini. Jadi visi saya ke depan adalah khususnya di Kecamatan Polen ya, karena kita berbicara Kecamatan Polen, daerah strategis, bagaimana daerah ini bisa menghasilkan swasembada pangan besar. Nah, saya pengen ke depan ini saya tidak mau jalan sendiri Bapak. Saya mau kolaborasi dengan teman-teman Bapak sebagai kepala camat Kecamatan Polen, teman-teman di desa, semua perangkat pemerintahan, sekalian juga sektor-sektor swasta, kemudian teman-teman anak muda, orang tua. Kita harus bergandengan tangan ya, untuk membangkitkan lahan-lahan kita yang masih orang bilang tidur dan bermimpi. Nah ini jadi harus bergerak, jangan duduk di tempat ya. Jangan kita bergerak kaku menunggu. Kita harus bergerak lebih cepat, menjemput rezeki itu tidak harus menunggu. Jadi kita harus saling kolaborasi. Jadi untuk memajukan visi saya atau visi yang ada di Polen ini kan saya harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Terutama pemerintahan yang ada di Polen, teman-teman desa dan masyarakat yang ada di Polen. Itu soal struktur yang tadi disampaikan, soal jaringan ya. Tapi menurut saya pandangan jauh ke depan,
pandangan jauh ke depan terkait dengan yang sekarang ditekuni. Kira-kira mau bawa Poland ini seperti apa? Atau mau bawa Kabupaten Timur Tengah Selatan ini seperti apa yang menjadi angan-angan ke depan? Ini pertanyaan menarik dalam hidup saya, Bapak. Saya dulu berpikir begini, TTS ini kaya. Iya. Mungkin mimpi saya terlalu besar, langsung saya bilang TTS. Iya. Ternyata contohnya di Kecamatan Polen. Ya, contohnya di Kecamatan Polen. Dalam skop yang kecil dulu ya. Skop yang kecil tadi Pak bilang. Kita Kecamatan Polen ini kita harus menjadi distributor. Luar biasa ya. Nah, ini adalah harapan saya, visi saya ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi distributor, suplai makanan untuk tempat-tempat lain. Wow, iya. Karena kita tidak kekurangan aset istilahnya, kita tidak sumber dayanya tidak kekurangan. Nah, ini yang harapan saya, Bapak. Visi ke depan adalah bagaimana Kecamatan Polen mampu menjadi pioner atau mampu menjadi distributor. Jadi orang karena daerah kita seperti orang bilang apa ya? Daerah trans antara beberapa kabupaten dan juga negara ya. Nah, ini menjadi peluang besar kita ke depan. Nah, kalau kita bangun dari sekarang, Bapak, dia akan berimbas dengan salah satu bendungan yang sudah diciptakan sekarang. Nah, ini akan bermanfaat ke depan. Kalau kita tanam sekarang, berarti kita panen berikutnya ke depan. Dan itu omsetnya besar sekali. Apalagi dengan programnya Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran terkait dengan makan gratis. Artinya bahwa visi ini nyambung dengan visi dari Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran terkait dengan makan gratis ini. Dimana bahwa ketika Kecamatan Polen menjadi supplier makanan mentah, maka kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu bisa terpenuhi. Apalagi salah satu sekarang kita ini stunting tertinggi ya. Mungkin dengan visi ini juga bisa menurunkan angka stunting. Baik, Kakak Peter. Kakak Peter ya. Kakak Peter. Kita bukan hanya berbicara omset. Tentu dalam pelaksanaan usaha bertani ini ada persoalan-persoalan yang dihadapi yang merupakan tantangan dan hambatan. Mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar yang ada bahwa ya inilah tantangan-tantangan, tetapi ada sekaligus solusi yang ditawarkan untuk bisa keluar dari tantangan dan persoalan ini. Saya sepakat sekali dengan pertanyaan ini. Ketika kita berbicara tantangan berarti harus ada solusi. Baik. Betul. Tantangan paling berat adalah apa ya? Menurut beta tantangan paling berat mungkin berkaitan dengan alam atau mungkin berkaitan juga dengan pemahaman ya, mindset daripada teman-teman muda yang lainnya. Betul. Tantangan paling berat adalah mindset ya. Alamnya sudah setia. Tinggal mindset manusia. Karena sudah berapa kali saya bertemu dengan anak muda, kemudian saya coba menghipnotis, namun pemahaman mereka ke arahnya tidak ke situ. Jadi itu menjadi tantangan besar buat saya. Betul sekali. Bagaimana mereka bisa betul-betul mencintai apa yang kita bawa ini tentang kebaikan. Nah, itu yang menjadi menurut saya itu tantangan paling besar. Sampai hari ini saya masih jalan sendiri dalam dunia pertanian. Masih jalan sendiri ya? Menurut saya masih sendiri karena saya belum melihat anak muda yang betul-betul konsisten. Berarti menurut saya ini saya gagal. Saya boleh sukses di lahan saya, tapi di lahan lain-lain belum bisa. Khususnya dalam bagaimana mengajak anak muda yang ada untuk membangun pemahaman bahwa ya bukan saatnya untuk kita apalagi duduk di jalan atau bukan saatnya kita bereforia berlebihan, tapi sudah saatnya kita fokus pada salah satu bidang, contohnya adalah bidang pertanian. Baik, solusinya menghadapi ini. Solusinya adalah saya menantang diri saya sendiri. Menantang diri sendiri ya. Saya harus menjadi contoh. Saya harus menjadi contoh yang baik. Sekalipun saya ajak dia tidak mau, saya akan terus membuat contoh itu. Yaitu menanam sehingga dia merasa tertarik datang dan bertanya bagaimana kita jalan bersama. Betul sekali ya. Jadi solusinya itu ya. Artinya bahwa harus ada terus pendekatan. Pendekatan, motivasi kepada mereka untuk bahwa ini salah satu bidang yang harus perlu kita tekuni ya. Baik, Bapak Peter, sejauh ini saya dengar juga bahwa
Bapak Peter ini menjadi pendamping profesional bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Polen. Bisa ceritakan sedikit tentang kondisi ini? Awal mulanya adalah saya membuat sampel ya. Saya membuat kebun contoh. Iya. Kemudian teman-teman desa ini tertarik. Iya. Jadi kemudian kita bikin sudah yang namanya 3K, Bapak. 3K. Kebun, kandang, kolam, kebun. Ya. Nah, kita ambil lebih aktif ke kebun, yaitu pertanian. Iya. Dan puji Tuhan, kemarin tahun 2022-2023 Kecamatan Polen ini saya pikir keluar menjadi juara 1 nasional. Juara 1 nasional. Kita berbicara karena hasil panen itu sampai ada desa yang beli otot, Bapak. Iya. Salah satu desa yaitu Desa Lau kalau tidak salah. Desa Lau bisa membeli mobil ya. Pick up ya. Pick up hitam satu dibeli. Dari hasil yang kita bimbing, di sana saya tidak berjalan sendiri. Kita kolaborasi dengan teman-teman desa, aparat desa, bapak desa, masyarakat, ketua kelompok. Kita bergandengan tangan-tangan sama-sama, kemudian kita menciptakan peluang itu. Peluang ya. Baik. Para pendengar, salah satu inovasi dari Kecamatan Polen yaitu programnya 3K1L, yaitu kandang, kolam, kebun, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka stunting, mendekatkan kesehatan kepada masyarakat, kemudian juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, betul sekali, Bapak. Dengan 3K ini dekat langsung dengan masyarakat, maka yang terjadi adanya penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrim juga tidak ada, kemudian juga pendapatannya semakin naik, daya jualnya juga semakin besar. Betul. Kakak Peter. Siapa, Bapak? Apa saran Kakak Peter bagi anak muda sekarang? Baik. Saran saya mungkin simpel ya, Bapak. Hidup kita ke depan itu tetap membutuhkan makan. Iya. Ayo marilah anak-anak muda. Iya. Kita bergandengan tangan sama-sama. Kita saling belajar sama-sama. Kita berbagi ilmu sama-sama. Kita bangun Polen sama-sama. Karena Polen bukan orang lain. Polen adalah rumah kita. Dan Polen, kita sendiri yang ada di dalamnya. Ya, kita sendiri yang ada di dalam ini harus menjadi peran bagian. Betul sekali. Fungsi utama untuk sektor pertanian Polen bisa maju. Iya. Menurut saya mungkin begitu, Bapak. Baik. Saya tertarik lagi. Siapa, Pak? Pemahaman Pak Peter tentang pertanian ini bagi saya sangat luar biasa. Siapa, Pak? Saya ingin tanyakan sedikit satu hal. Siap. Ini belajar otodidak atau memang didapat di kuliah atau bagaimana? Yang pasti pertama saya belajar otodidak. Belajar otodidak ya? Belajar otodidak dan di YouTube waktu itu. Ada beberapa sampel yang saya ambil dari orang-orang di luar negeri ya, Bapak. Saya tidak menyebutkan dari mana, tapi mereka menjadi salah satu sampelnya saya untuk bisa mengembangkan sektor pertanian yang ada di sini. Setelah berjalan, saya coba menemukan juga itu di dalam isi Alkitab. Oh ya. Tentang 3 orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Karena ini cuaca suasananya mau Natal itu, Bapak. Jadi ya sekarang kan bulan Desember ya. Desember ya, Bapak. Jadi suasana Natal ya. Jadi 3 orang Majus ini bawa berkat itu dari tanah timur. Kekayaan untuk dipersembahkan ya. Dipersembahkan untuk raja dunia ya, Raja Kedamaian dunia yang lahir di Bethlehem waktu itu, Yesus Kristus. Nah, ini menjadi suatu acuan buat saya bahwa tanah timur ini tanah yang sudah diberkati sejauh mungkin. Betul, tanah yang subur lagi ya. Tanah yang subur, karena tanah ini menjanjikan. Nah, tinggal bagaimana kitanya membangun potensi alam kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang ya. Betul. Wow, luar biasa sekali Bapak Peter ini ya. Bapak Peter. Siapa? Saya ingin tahu sedikit, apa pengalaman paling berkesan saat menjadi petani? Yang pertama, saya baru pulang dari Jawa ya, Bapak. Baru pulang dari Jawa ya. Jadi kita gengsi itu gede-gedean ya. Orang bilang, wah, seni mungkin kita jadi petani. Betul. Karena ini pekerjaan kotor, orang bilang pekerjaan yang tidak layak buat kita yang baru dari Jawa, baru kuliah dari tempat, berpulang dari tempat yang jauh ya. Jadi mau menyentuh yang begini sulit. Kemudian saya merenung diri ini, aduh ini saya harus menemukan ide-ide baru.
Nah, Iya. dari situ saya membuat pertanian ini dan melawan rasa malu saya sendiri. Betul Saya sekali. lawan rasa malu saya, kemudian saya menciptakan pertanian dengan cara saya sendiri. Iya. Nah, ada beberapa tokoh motivator yang memberikan saya, Bapak, ada 2 orang. Iya. Salah satunya adalah izin Bapak Camat, Iya. Bapak David Taswib. Bapak David Suwid. Iya. Bapak David Suwid ini kan salah satu pegawai di Kecamatan Polen ya. Oh ya, siap. Beliau itu, yang saya tertarik dari beliau adalah ketika pulang itu apa ya, bekerja keras lah. Orang memang betul. Bekerja keras. Jadi saya merasa malu sebagai anak muda. Aduh, kok ada orang yang dulu di camat, di kantor camat, tapi masih pulang dan berkebun, Bekerja, ya, bekerja berkebun. tanpa takut dengan terik matahari. Nah, Iya. ini menjadi, wah, ini saya tidak boleh kalah ini. Baik. Dari situ saya, kemudian ada salah satu Pak Deriman ya, beliau ahli dalam Bidang pertanian. pertanian itu. Dia bilang, Mas Peter, kalau kamu mau hidup, tinggalin semua, fokus di pertanian. Maka kamu akan Jadi kita harus fokus pada sesuatu Ya. yang kita ingin tekuni ya. betul. Jadi fokus itu penting. Dari fokus itu, puji Tuhan Bapak sekarang sudah bisa di mana-mana. Ya. Terlepas dari Kecamatan Polen, ya hampir berapa kabupaten sudah saya mondar-mandir. Wow, luar biasa ya. Mondar-mandir. Sudah ada regenerasi. Sudah ada Bapak. Iya. Kita sudah bikin grup, ada di Keva, ada di Malaka, ada di Atambua, Belu, ada di Kabupaten Kupang. Kita sudah mulai bangun diskusi pelan-pelan. Iya, diskusi di bidang pertanian, Di ya, pertanian bagaimana khususnya. memajukan pertanian. Betul. Saya ingin tanya satu lagi Pak Peter. Kegiatan di luar pertanian nih. Baik. Tentu kan sebagai anak muda kita fokus ke pertanian, Betul. tetapi kita kan tidak bisa ketinggalan zaman Betul, juga ya. betul. Mungkin bisa diceritakan kegiatan di luar apa yang sudah ditekuni oleh Pak Peter. Saya juga adalah salah satu entertainment ya waktu masih di Semarang. Iya. Dan itu masih saya pegang sampai di sini. Saya juga adalah salah satu penulis, Iya. penyanyi rap. Jadi Wow. menulis lirik, kita cipta lagu sendiri, dan puji Tuhan Bapak, kita sudah hampir masuk nasional. Dan saya mewakili kemarin tahun 2017 ya, beberapa tahun yang lalu, saya mewakili NTT juara 1 di festival musik di Jogja. Festival musik di Jogja. Jogja. Juara 1 ya. Juara 1. Wow. Dan itu pialanya ada di, kita tinggalin semua di Jawa. Iya. Dan mungkin lain kali bisa menyanyi sebuah lagu ya untuk kita bisa dengar bersama lagu ciptaan itu ya. Boleh, siap. Yang terakhir Bapak Peter, apa yang ingin Bapak Peter katakan terhadap anak muda sekarang dan juga khususnya masyarakat di Kecamatan Pol? Mungkin sebuah himbauan ya Bapak. Kita kembali ke tadi bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Pertanian ini butuh banyak orang. Kita harus kolaborasi, kita harus sinergi, kita harus satu frekuensi, Satu motivasi juga motivasi, ya. sehingga- Satu komitmen juga ya. betul sekali Bapak. Sehingga ketika kita fokus membangun, dia sudah bisa searah. Betul sekali. Nah, ini saya tidak bisa pungkiri bahwa dalam perjalanan pasti ada yang kurang semangat, tapi kita Iya. harus memberikan motivasi sehingga dia tahu bahwa dengan pertanian ini kita bisa menghidupkan banyak sektor di Iya. Polen, bahkan TTS, bahkan juga Indonesia. Indonesia ya. Baik, itu yang harapan saya. Itu harapannya. Baik. Para pendengar, kesimpulannya bahwa sebagai generasi muda sudah saatnya kita berpikir di luar konteks. Bukan hanya kita berpikir untuk tergantung dengan orang tua, tetapi kita sudah harus berpikir untuk melangkah ke bidang-bidang yang kita tekuni. Salah satunya mungkin adalah bidang pertanian. Dan semboyan yang tadi disampaikan oleh Bapak Peter, mari kita bangun kerjasama, mari kita bangun relasi, mari kita bangun komitmen bersama, mari kita bangun kerjasama untuk membangun bidang pertanian yang ada di Kecamatan Polen ataupun di mana saja para pendengar bisa menekuni itu. Kecamatan Polen adalah salah satu kecamatan dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan.
yang mempunyai slogan membangun adalah membangun desa dari rumah ke rumah, dengan filosofi perubahan adalah before and after, dengan 3 pilar utama adalah realitas, posibilitas, dan progresibilitas. Terima kasih Pak Peter untuk hari ini. Tuhan memberkati Pak Peter dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan dan kehidupan keseharian. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak.